Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, kami mahasiswa S2 Magister Manajemen Universitas Sangbumi Ruwajurai kelas 21 EF. Video ini kami buat dalam rangka memenuhi tugas pada mata kuliah manajemen dosen pengampu Dr. Aprianis Eskom MM. Kami dari kelompok 2 saling bekerja sama dengan baik dalam pembuatan tugas ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Wahyu Setio sebagai ketua kelompok dalam pembuatan tugas ini. NIM 2061 1011 093. Selanjutnya, Dian Mailani Sihite. NIM 2061 1011 105. Imam Agus Salim. NIM 2061 1011 111. Febi Haryono. NIM 2061 1011 106. Surya Lesmana. NIM 2061 1011 118. Sela Puspita Sari. NIM 2061 1011 165. Saipul Radiat. NIM 2061 1011 119. Sopiana Eskom. NIM 2061 1011 167. Dina Destia Wulansari SE. NIM 2061 1011 166. Selanjutnya, izinkanlah kelompok kami mempresentasikan makalah kami yang berjudul Komunikasi. Selamat menyaksikan. Komunikasi adalah salah satu aktivitas dari manusia yang dikenali oleh semua orang, namun sangat sedikit yang dapat mendefinisikannya secara memuaskan. Komunikasi memiliki beberapa variasi definisi yang tidak terhingga, seperti saling berbicara satu sama lain, televisi, penyebaran informasi, dan masih banyak lagi. Istilah komunikasi berasal dari bahasa Latin communication yang berakar dari kata komunis. Artinya adalah sama makna mengenai sesuatu hal. Dengan kata lain, suatu peristiwa komunikasi akan berlangsung apabila orang-orang yang terlibat di dalamnya memiliki kesamaan persepsi atau makna mengenai suatu hal yang dikomunikasikan. Sebagai istilah, komunikasi dapat diartikan sebagai penyampaian dan penerimaan pesan atau informasi di antara dua orang atau lebih dengan menggunakan simbol verbal dan non-verbal. Baik, saya akan menyampaikan tentang hakikat komunikasi. Komunikasi secara istilah diartikan sebagai penyampaian dan penerimaan pesan atau informasi di antara dua orang atau lebih dengan menggunakan simbol verbal atau non-verbal. Dengan demikian, mengajak, berpidato, memberi isyarat, menulis surat, membaca berita, dan melihat tayangan televisi, semua itu dapat disebut dengan komunikasi pendeknya. Segala proses kegiatan antara dua orang atau pihak untuk berbagi informasi. Komunikasi adalah suatu proses dengan mana informasi antar individual ditukarkan melalui sistem simbol, tanda, atau tingkah laku yang umum. Kata Webster New Oligit. Kemudian saya menjelaskan tentang karakteristik komunikasi dan fungsi komunikasi. Karakteristik komunikasi terbagi antaranya, yang pertama adalah komunikasi itu unik. Unik dalam hal ini adalah mengacu kepada dua hal. Pertama, setiap orang memiliki kebiasaan dan kebutuhan yang relatif berbeda ketika berkomunikasi. Kebiasaan ini dibentuk dari pengalaman, pengetahuan, potensi, serta karakter seseorang. Adapun yang kedua, kebutuhan datangnya dari tujuan dan harapan yang timbul dari diri seseorang ketika berkomunikasi. Komunikasi merupakan suatu proses yang dinamis. Sebagai suatu proses, komunikasi adalah suatu aktivitas yang selalu berubah terus-menerus. Ketiga, komunikasi itu terikat konteks.
Yang dimaksud dengan konteks di sini adalah segala sesuatu yang melingkupi peristiwa komunikasi, termasuk ke dalamnya adalah suatu komunikasi tradisi atau adat istiadat. Yang keempat, komunikasi simbolik. Simbol atau lambang merupakan sesuatu yang digunakan dan dianggap mewakili suatu hal yang disepakati para pemakainya. Simbol dapat berupa bahasa, gerak tubuh, ekspresi muka, gambar, warna, aroma, busana, dan kode-kode tertentu. Di antara sekian banyak simbol, bahasa merupakan simbol yang paling banyak digunakan dalam berkomunikasi. Yang kelima, komunikasi merupakan suatu transaksi. Sebagai suatu transaksi di dalam komunikasi, terjadi proses kegiatan menyampaikan dan menerima pesan. Di situ ada orang atau pihak yang berperan sebagai penyampai dan penerima pesan. Terima kasih. Bapak Ibu yang saya hormati serta dosen yang saya muliakan, saya akan memberikan satu penjelasan tentang fungsi komunikasi. Yang mana fungsi komunikasi di sini sesuai dengan tugas yang telah diberikan kepada kita kelompok 2, dan ada 6 fungsi komunikasi yang akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu fungsi personal. Fungsi personal ini yaitu tindak komunikasi untuk mengekspresikan sikap, pikiran, perasaan pelakunya. Sebagai contoh, mungkin lagi sedih, gembira, atau senang, atau benci. Dan yang kedua, fungsi instrumental, yaitu suatu kegiatan komunikasi untuk mempengaruhi sikap dan pendapat orang lain. Nah, contohnya mungkin bujuk rayuan, nasihat, adu pendapat, dan lain sebagainya. Yang berikutnya, fungsi interaksional, yaitu perilaku komunikasi untuk menjalin kontak dan hubungan sosial. Sebagai contoh, ketika kita menyapa seseorang, basa-basi atau simpati dan penghiburan. Yang berikutnya, fungsi informatif. Nah, fungsi apakah ini? Yaitu aktivitas komunikasi untuk menyampaikan informasi, ternyata informasi, ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya. Yang kelima, fungsi heuristik. Mungkin sering kita dengar apa itu fungsi heuristik, yaitu tindak komunikasi untuk belajar atau memperoleh informasi. Sebagai contoh, mungkin pertanyaan-pertanyaan atau penjelasan-penjelasan mengenai sesuatu hal yang belum kita ketahui. Dan yang terakhir adalah fungsi imajinatif. Apakah fungsi ini? Yaitu suatu kegiatan komunikasi yang bertujuan untuk memenuhi rasa estetik. Apa itu rasa estetik? Yaitu rasa menikmati suatu keindahan alam mungkin, atau keindahan puisi, cerita, drama, dan lagu-lagu. Nah, itu adalah 6 fungsi komunikasi yang bisa saya jelaskan. Proses komunikasi adalah merupakan unsur terpenting dalam menentukan berhasilnya atau tidaknya proses penyampaian pesan dari komunikator pada komunikan yang menjadi tujuan utama dari komunikasi. Jika proses ini berjalan dengan baik, maka hasilnya juga pasti sesuai dengan yang diharapkan oleh komunikator. Begitupun sebaliknya, maka komunikasi tidak akan berjalan dengan efektif, karena proses komunikasi yang salah inilah yang kemudian menimbulkan salah paham maupun kesalahan dalam menyampaikan informasi. Ya, wajar saja hal ini dikarenakan proses komunikasi merupakan sebuah jalan yang menjadi perantara penyampaian informasi. Dalam proses komunikasi dapat kita amati seperti cara berbicara, menulis, atau ungkapan seperti gerak tangan dan ekspresi muka ataupun wajah. Jadi proses komunikasi ini dapat kita sampaikan dengan proses lain,
bisa juga kita pakai proses penyandian atau pengkodean dalam pengiriman maupun penerimaan informasi maupun pesan tersebut. Jadi hanya itu yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf dan terima kasih. Unsur-unsur komunikasi itu sendiri terdiri dari 3 bagian, yaitu apa saja sih 3 bagian unsur yang dimaksud? Yang pertama yaitu unsur paralinguistik, yaitu suatu tuturan yang menandakan sikap dan perilaku seperti contoh, intonasi, tekanan, ritme, ataupun jeda. Dan semua perangkat juga disebut dengan suprasegmental, karena bisa mengubah bentuk dan makna kalimatnya. Unsur yang kedua yaitu non-paralinguistik, yang komunikasinya dengan cara gerak isyarat, seperti contoh, ekspresi muka, mata, badan, dan kepala. Yang ketiga unsur metalinguistik, yang komunikasinya dengan cara rasa, bahasa, kepantasan, dan keberterimaan. Adapun beberapa langkah yang dipilih dengan cara lain, yaitu dengan langkah komunikator dan komunikan. Pengertian dari komunikator itu sendiri ialah pihak yang memberi pesan variabel dan non-variabel, sedangkan komunikasi adalah pihak yang menerima pesan dan muatan yang dikomunikasikan. Selanjutnya, unsur saluran. Pengertian dari saluran tersebut adalah sarana penghubung komunikasi yang harus menggunakan alat bantu seperti telepon, televisi, radio, internet, dan lain-lainnya. Berikutnya, unsur konteks. Ini juga termasuk unsur komunikasi yang tidak terlepas dari tempat, waktu, dan situasi. Dan yang terakhir yaitu unsur balikan, yang mana sebagai respon dari penerima dan si penanggap itu sendiri. Jadi, gangguan atau interferensi sendiri adalah segala sesuatu yang mengganggu atau menghambat ketersampaian pesan dari komunikator ke komunikan. Ada 3 bentuk gangguan, yakni yang pertama, interferensi internal, yaitu gangguan yang berasal dari diri penyampai dan penerima pesan. Wujudnya dapat berupa keengganan membicarakan atau mendengarkan sesuatu yang pernah disampaikan, tidak menarik dan mengandung risiko. Yang kedua, interferensi eksternal, yaitu gangguan komunikasi yang muncul dari luar lingkungan atau luar dari penerima pesan. Bentuknya dapat berupa suara, tulisan yang tidak jelas, kondisi udara, dan suasana yang tidak nyaman. Yang ketiga, interferensi semantik, yaitu gangguan komunikasi yang timbul karena penyampaian dan penerima pesan memberi arti yang berbeda terhadap simbol verbal maupun non-verbal. Wujudnya berupa penggunaan bahasa yang terlalu tinggi, tidak jelas, tabu, dan kurang sopan. Terima kasih. Komunikasi dirumuskan sebagai suatu proses penyampaian pesan atau berita ke beberapa orang. Komunikasi sangat penting dalam kehidupan manusia karena manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Dalam komunikasi, seseorang harus memiliki dasar yang akan menjadi patokan seseorang tersebut dalam komunikasi. Tujuan komunikasi adalah hubungan dan ajakan dengan orang lain untuk memahami apa yang akan kita sampaikan dalam mencapai tujuan. Keterampilan diperlukan dalam bekerja sama dengan orang lain. Ada 2 jenis komunikasi, yaitu komunikasi verbal atau tertulis dan komunikasi nonverbal atau bahasa atau juga gerak tubuh.
Komunikasi dua arah terjadi bila pengiriman pesan dilakukan dan mendapatkan umpan balik. Seseorang dalam komunikasi pasti dapat merasakan timbal balik antara informasi dan penerima informasi, sehingga terciptanya suatu hubungan yang mutualis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kesimpulan agar komunikasi dapat berhasil dengan baik, maka perlu komunikasi hendaknya memperhatikan unsur paralinguistik, non-linguistik, dan metalinguistik. Dalam berkomunikasi, suatu kondisi yang berada menurut perlakuan yang berlainan. Atas dasar itu, maka komunikasi dapat dikelompokkan atas beberapa jenis suatu sudut pandangnya. Ditinjau dari situasinya, komunikasi terbagi atas komunikasi formal, informal, dan semi formal. Dilihat dari simbol yang dipakainya, komunikasi dapat dikelompokkan atas komunikasi verbal dan non-verbal. Dipandang dari ada tidaknya media yang digunakan, komunikasi terdiri atas komunikasi bermedia dan tak bermedia. Bertolak dari sasarannya, komunikasi dapat digolongkan atas komunikasi intrapersonal, interpersonal, wawancara, serta komunikasi dalam kelompok kecil dan besar, atau komunikasi massa atau publik. Terima kasih. Demikianlah presentasi dari kelompok 2. Kami mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi perbaikan makalah kami ini. Rekan-rekan semua, kami sangat bangga dan bersyukur karena dapat menempuh pendidikan di Universitas Sang Bumi Ruwaijurai. Karena suasana pendidikannya yang nyaman dan sangat menyenangkan. Dosen pengajar yang sangat kompeten sesuai dengan bidangnya masing-masing. Biaya pendidikan sangat terjangkau. Alumni S2 Universitas Sang Bumi Ruwaijurai dapat melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Dan sudah terbukti bahwa alumni S2 Magister Manajemen dapat terserap dengan baik pada bidang dunia usaha sesuai dengan bidangnya masing-masing. Oke, kalau sudah demikian, sekarang mau nunggu apa lagi? Mari mendaftar dan bergabung di Universitas Sang Bumi Ruwaijurai. Alamat Gedung Saburai Convention Center, lantai 2 Pasca Sarjana, Universitas Sang Bumi Ruwaijurai. Jalan Imam Bonjol nomor 468, Langkapura, Bandar Lampung. Kontak person 0813 7941 4086 atau dapat menghubungi ke nomor 0812 7966 977. Pasca Sarjana Universitas Sang Bumi Ruwaijurai Jaya. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.